Halo, shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti semua sehat-sehat saja, bukan? Bagaimana dengan Kak Raffi? Sehat, Karoli. Mantap. Kalau Kak bagaimana Kak? Sehat. Oke, kalau semua sehat-sehat, kita akan mulai dengan sekolah minggu dengan melakukan sebuah pujian. Selamat pagi Bapak. Baik adik-adik, kita akan angkat satu pujian lagi dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Oke baik adik-adik, mari kita sama-sama menghadap Tuhan, sama mengaku atas kami punya salah, kami punya dosa yang seminggu ini sudah kita lakukan, yang sudah menyakiti kakak punya orang tua, kawan-kawan, terlebih sudah menyakiti hati Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan, mengaku kakak dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu datang dengan kepala tertunduk. Kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami mengaku akan segala salah dan dosa yang telah kami lakukan, baik itu tingkah laku kami, ucapan kami, pikiran kami yang sudah menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya Bapa mengampuni kami, melayakkan kami anak-anak-Mu untuk tetap selalu ada di dalam kebenaran. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke baik adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita berpujian. Yesus sayang padaku.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, menolong kami agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kini tiba saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Karoni punya pertanyaan. Adik-adik pernah pada saat siang hari berteduh atau duduk di bawah pohon? Apa yang adik-adik rasa? Apa yang adik-adik lihat? Pasti adik-adik merasa sejuk, adik-adik merasa santai, bukan? Pada siang hari, tumbuhan biasanya mengeluarkan oksigen. Nah, adik-adik tahu apa itu oksigen? Oksigen adalah suatu zat yang terkandung dalam udara yang menyebabkan kita merasa sejuk, merasa santai. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah merasa sejuk, adik-adik sudah merasa santai, mari kita semua ambil Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Karoni akan membacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Sekarang Karoni akan menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, adik-adik, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan udara untuk bernapas, untuk hidup. Nah, semua yang Tuhan ciptakan itu tentu baik adanya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan yang tentunya bermanfaat untuk kita manusia, bukan? Nah, setelah Tuhan menciptakan itu semua, kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga dan memelihara semua yang telah Tuhan ciptakan. Tapi sekarang adik-adik, banyak orang yang tidak menjaga dan memelihara alam lagi. Mereka justru merusak alam yang ada di sekitar mereka. Adik-adik tahu contoh kerusakan alam yang terjadi di lingkungan sekitar adik-adik? Berikut ini kita akan melihat contoh-contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungan, seperti gambar berikut. Contohnya adalah menebang pohon sembarangan. Pohon-pohon yang besar ditebang lalu dijual. Nah, adik-adik, ketika pohon-pohon ditebang, udara bersih dan segar menjadi berkurang. Tidak hanya itu saja, ketika musim hujan tiba, terjadi banjir karena tidak ada akar-akar pohon yang menyerap air, sehingga banjir dan tanah longsor bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan adik-adik. Contoh yang kedua, adik-adik bisa perhatikan pada gambar berikut. Ini adalah gambar sampah yang kemudian dibawa oleh sungai ke laut, adik-adik, sehingga laut penuh dengan sampah dan tercemar. Contoh yang ketiga adalah memburu hewan-hewan. Seperti contohnya harimau diburu dan diambil kulitnya untuk dijadikan tas atau ikat pinggang dan lain sebagainya. Nah, lama-lama hewan-hewan ini bisa punah, adik-adik. Contoh yang keempat adalah menggunakan bom untuk menangkap ikan. Adik-adik tahu, bom yang digunakan ini dapat menyebabkan banyak hewan-hewan di dalam laut mati atau punah, dan terumbu karang yang menjadi tempat ikan-ikan mencari makan
itu menjadi rusak adik-adik, sehingga tidak ada kehidupan di laut, dan bahkan keindahan yang ada di laut tidak dapat dinikmati lagi adik-adik. Adik-adik masih ingat gambar-gambar tadi? Coba adik-adik ceritakan salah satu gambar yang tadi sudah kakak ceritakan. Coba adik-adik ceritakan kembali. Nah adik-adik masih ingat tugas yang diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden? Ya, benar sekali. Tugasnya adalah menjaga dan memelihara alam yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita semua. Jadi adik-adik, tugas kita adalah menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, demikian jauh firman Tuhan. Semoga firman yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah menempatkan manusia di bumi untuk mengusahakan dan memeliharanya. Oke, baik adik-adik, katong selesai dengar firman Tuhan. Kini katong akan berikan persembahan. Tapi sebelum itu katong sama-sama angkat pujian persembahan kami. Persembahan kami yang telah kami beri, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa telah menuntun menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga sampai saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam segala tugas dan aktivitas kami di rumah, sehingga kami semua boleh terhindar dari segala macam mara bahaya. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Mama yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan dan tugas mereka Tuhan. Kami berdoa untuk virus corona ini biarlah cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali ke sekolah, kami boleh kembali sekolah minggu lagi ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya tangan Tuhan memberkati sehingga boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami akan pulang sebentar lagi Tuhan. Untuk itu mari Bapa Engkau memberkati kami, menuntun kami Tuhan, supaya kami tiba di rumah kami masing-masing dengan baik. Dan minggu depan Tuhan pertemukan kami di dalam sekolah minggu, baik itu sekolah minggu online maupun sekolah minggu offline. Ini doa sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Oke, baik adik-adik, katong sudah sampai di akhir dari sekolah minggu katong pada hari ini. Katong akan berpisah, tapi sebelum itu mari katong angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.